Halo, jumpa lagi bersama saya Bang Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya sedang di sawah, di gubuk. Sambil jalan sore-sore akhirnya saya nyampe sini. Kebetulan hari ini saya lagi di kampung. Untuk melanjutkan video yang kemarin yang waktu saya masih di Jakarta, saya selalu berusaha untuk mengeluarkan kalimat-kalimat sukses atau berhasil dan segala macam lah, segala lainnya. Karena sebenarnya untuk diri saya sendiri, apa yang saya ucapkan di depan kamera ini untuk saya upload ke YouTube, itu sebenarnya untuk diri saya sendiri, untuk memotivasi diri saya sendiri itu. Selama ini saya banyak nonton motivasi-motivasi di YouTube. Ya hanya sekedar nonton tapi gimana ya? Belum mengena gitu. Tapi pengen seperti mereka sukses di bidangnya masing-masing. Akhirnya saya anggap kaum rebahan ya, saya ini orangnya suka rebahan, tidur-tiduran. Kalau begini terus saya bisa ngabisin waktu saya gitu kan. Saya sampai kapan saya menunggu situasi pandemik seperti ini. Akhirnya saya coba, ya udah, saya coba bikin video yang bertujuan untuk motivasi diri saya sendiri. Ya, jadi akhirnya sekali dua kali akhirnya saya terbiasa gitu dengan bikin video ini, walaupun saya sendiri nggak tahu ya video ini maksudnya YouTube juga bingung kali ya, ini tujuannya apa ini, mengarah kemana gitu, entar ngomong sukses, entar ngomong ini itu. Tapi buat penonton yang baru ngeliat saya, jangan khawatir, saya masih waras. Kita semua kalau memang kita dianggap berbeda gitu kan, kita bilang aja sama diri kita sendiri, saya masih waras gitu. Itu yang motivasi terpenting, itu ya diri kita sendiri. Kita masih pengen sukses di bidangnya masing-masing. Dan yang lalu saya sempat gimana caranya untuk sukses di bidang broker atau marketing. Itu kan saya, kalau masih penasaran, boleh boleh tanya-tanya langsung di WA saya. Di sini ada nomor WA nanti ya. Dari sini nongol di nomor WA-nya nih, itu urusan yang tukang edit dah. Kalau mau nanya-nanya tentang dunia event organizer atau apa, bisa saya bantu. Terus kalau mau gimana nih, Bang Jay, saya mau sukses, ya sama, saya juga mau sukses gitu kan. Gimana saya mau sukses secara instan, ya banyak-banyak makan Indomie. Indomie kan instan. Kalau saya nih ya, saya bikin channel ini, target saya tuh 5 tahun loh. Sampai saya bilang ke tukang edit, namanya pokoknya ada namanya tuh. Dia bilang, dia kan saya anggap tukang edit lah gitu kan. Bisa nggak lo bikin YouTube? Udah jangan mikirin duit dulu dah, kalaupun nanti dapat duit, bisa nggak dalam waktu 5 tahun dapat duit di YouTube gitu kan. Itu nggak main-main, saya bikin YouTube tuh nggak untuk sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Saya targetin 5 tahun. Kalau nggak berhasil, tambah lagi 5 tahun lagi kalau masih hidup mah. Jadi intinya gimana ya, untuk sukses itu memang beberapa hal ada yang instan, sebulan 2 bulan udah dapet. Tapi kalau pengalaman saya di dunia usaha itu butuh waktu lama.
5 tahun 10 tahun baru bisa mendapatkan hasilnya. Saat tidur pun kita masih mendapatkan uang. Jadi gimana ya, nggak harus, kalau bisa mah jangan menuntut kita untuk terlalu instan gitu. Pelajarin aja dulu gitu gimana caranya. Kalau ada yang teman-teman yang baru nonton atau yang udah subscribe channel saya, kalau yang masih pengen tanya-tanya ya di nomor ini boleh tanya-tanya gimana apanya gitu kan, mau bisnis di bidang apa. Kalau saya sih memang di bidang event organizer, tapi saya juga banyak merhatiin bisnis di bidang lain gitu. Dan sekarang lagi saya coba-coba jalanin seperti kayak reseller atau segala macam tuh. Dan untuk tampil seperti ini aja memang gimana ya, untuk tampil seperti ini aja di depan kamera dilihat banyak orang, itu bagi saya itu merupakan suatu keberhasilan dan gak mudah bagi kita. Karena menurut saya untuk sukses itu satu, latih dulu mentalnya. Mental kita tuh kita latih, kita bicara di hadapan orang, di depan 1-2 orang gitu kan, mentalnya harus dilatih dulu. Kayak saya ini kan, saya datang ke sini tanpa perencanaan, cuman pengen bikin video di saung, tanpa bawa pulpen, bawa kertas coret-coretan materinya apa gitu kan. Ya sampai sini sempat bingung ngapain ya, aduh, di tengah perjalanan bingung, akhirnya saya minggir aja biar nggak bingung. Kalau di tengah terus jadi bingung terus. Jadi maksud saya, satu, siapkan mental. Suatu saat kita nanti berhadapan dengan orang-orang yang sudah besar, entah meeting atau briefing segala macam atau kopdar lah gitu kan. Itu saya sebelum saya bikin channel ini udah beberapa kali saya gagal di meeting karena grogi atau kurang pengalaman. Tapi memang untuk hal-hal besar itu kita nggak asal berangkat ya, kita harus benar-benar diusahakan sesiap mungkin, materinya disiapkan, dijelaskan kita punya produk apa fungsinya segala macam lah pokoknya. Jangan sampai kayak pengalaman saya dulu gagal di apa, untuk promosikan di suatu perusahaan. Ya, di sini saya mulai dari pengalaman-pengalaman saya yang lalu, saya mulai lagi gimana caranya biar nggak grogi di depan orang. Saya harus sering-sering tampil di depan orang, di kamera gitu kan. Enakan begini sendirian, ngeliat kanan kiri nggak ada orang, udah mau maghrib ya kan, udah jam 5. Ini belajar, saya lagi belajar ini. Cuman sebisa mungkin belajar saya langsung saya upload. Kasihan juga kalau banyak editannya, kasihan tukang editnya. Tadi satu, mental ya, siapkan mental. Seperti sama saya nih, saya lagi menyiapkan mental untuk bisa lebih berani lagi untuk berhadapan dengan orang-orang di luar sana. Karena mental yang sukses itu ya banyak. Contohnya itu harus berani bicara di depan orang gitu kan. Terus yang kedua juga ya, kata orang mah apa ya, handset apa mindset gitu kan, pola pikir gitu kan, pola pikir kita dirubah. Beberapa tahun yang lalu saya ekstrim banget pola pikir saya, hawanya tuh pengennya tuh kalau di Facebook komentarnya yang pokoknya itu nggak bener lah gitu kan. Kalau komentar-komentar juga
yang nggak bener-bener gitu kan, selalu jelek-jelekan orang atau gimana, itu saya rubah mental seperti itu, mindset seperti itu, sedikit-sedikit saya rubah. Pokoknya dirubah aja dulu pola pikir kita mau apa ya, kata orang sih, apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan itu menentukan kita di 5 tahun mendepan ya, 5 tahun ke depan itu. Kayak saya nih, saya lagi bikin YouTube terus ngoceh-ngoceh setiap berapa hari sekali, yaitu menentukan saya 5 tahun ke depan di YouTube nanti, dan hasilnya ada apa enggak ya gimana nanti, dan menentukan pola pikir saya di 5 tahun ke depan nanti. Karena saya kan berusaha, setiap apa yang saya omongin itu saya berusaha untuk memperbaiki diri, memperbaiki mindset saya, omongan-omongan saya, kalimat-kalimat saya gitu kan. Jadi saya tuh nggak ada niat untuk ngasih motivasi ke teman-teman atau yang baru nonton ini. Saya tuh untuk diri saya sendiri aja dulu, karena kalau motivator itu ya belum tentu bisa melakukan hal-hal yang dia suruh gitu kan. Misalnya kalau kerja di lapangan begini, ya belum tentu juga di lapangan dia bisa melakukannya. Tapi sebagai manusia biasa, kita memang perlu motivator dari orang-orang, perlu masukan. Jadi jangan dilihat subscriber masih slosin aja berani-berani apa ngajarin. Saya mah walaupun slosin tapi ora isin, tetap saya berjalan terus. Ya alhamdulillah sekarang udah sekodi. Alhamdulillah, insya Allah nanti terus berkembang. Dan buat teman-teman yang baru nyimak channel Bang Jai, tolong ya di subscribe, di pencet bel loncengnya tuh, yang ada loncengnya pencet, di komen lah, yang penting di komen. Selama ini kayaknya nggak banyak yang komentar, jadi komentar itu nanti buat masukan buat saya. Komentar itu saya tuh harusnya bagaimana tuh, jadi pelajaran nanti buat saya. Tadi sampai di mana ya? Oh ya, mental ya, siapkan mental dan mindset kita. Kalau mindset saja bagus, tapi harus diimbangi dengan mental. Banyak sih tips-tipsnya yang harus kita lakukan. Pokoknya kita perbaiki diri kita aja dulu, dari sikap, omongan, kalau untuk menjadi yang lebih baik lah gitu. Dan untuk teman-teman yang masih bekerja, kerjalah semaksimal mungkin, kerjalah apa ya, benar-benar kita harus kerja tuh tanpa berpikir apa sih yang bisa perusahaan beri untuk kita, tapi berpikir apa sih yang kita bisa berikan untuk perusahaan gitu kan. Terus jadi lebih baik lagi. Saya juga bingung nih mau bilang apa ya, karena memang materinya nggak saya siapkan. Sebenarnya nggak baik ya, kita segala satu harus dipersiapkan, tapi memang seperti ini saya mah mulai aja dulu, jalanin dulu, nanti juga ketemu. Walaupun satu video 2-3 menit, lama-lama juga bermenit-menit kan gitu. Ini sengaja saya nggak pegangin karena udah saya tempelin nih di tiang. Saya berharap banyak yang komentar ya, kasih masukan ke saya gimana solusinya. Saya coba sharing lah, kita sharing.
kayaknya udah lumayan lama juga. Berbicara di depan kamera nggak seindah kita ngobrol sama teman-teman ya. Saya lebih sebenarnya dulu saya suka ngobrol sama teman, ini harus begini 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 gitu kan, nggak terasa tahu-tahu udah sejam 2 jam. Tapi kalau di kamera perasaan udah lama banget, tahu-tahu baru 5 menit 7 menit. Ya itu eh, perbedaannya, saya harus siap mental tampil di depan publik gitu. Walaupun saya di kampung, tapi di Jakarta aktivitas tetap berjalan. Yang belum tahu kerjaan saya apa sih gitu kan, ngapain sih selama ini kok sering kelamaan di kampung gitu kan, kadang ke Jakarta kadang ke kampung. Nanti saya kasih videonya ya, beberapa menit kerjaan kemarin gitu, walaupun bukan saya yang ngerjain gitu kan, tapi ada tim-tim saya yang lain. Jadi enaknya kalau kita mau mau apa beradaptasi dengan kondisi perubahan eh, perubahan zaman. Sekarang ini kan zamannya zaman online segala macam, kita ikutin arusnya, kita ikutin perkembangannya seperti apa. Dan di online itu memang bagus, saya rasain. Kita tidur pun dapat duit gitu, kita nggak kerja pun dapat order, maksudnya ada yang ngerjain kan. Terus yaitu enaknya kalau jadi broker gitu, tinggal telepon-telepon ada yang tim yang ngerjain. Tapi alhamdulillah sekarang saya bukan hanya broker, saya mencoba berkolaborasi sama temen, beli barang-barang biar jadi vendor. Insya Allah teman-teman semua, teman-teman saya di lapangan, yuk kita sukses bersama. Apa sih impian kalian? Saya tahu, saya dulu lama banget jadi karyawan. Sebenarnya kita itu nurut perintah itu bukan karena nurut sama atasan ya, kita nurut sama impian kita sebenarnya. Di belakang mah kita kadang ngomongin atasan, kita nurut ini, selama ini kita nurut itu nurut sama impian kita. Makanya impian kalian apa? Oh, yuk kita wujudkan bersama gitu kan. Kembangkan usaha yang kalian kerjakan. Kalau kalian kerja di kantor ya sebisa mungkin kerja yang serius, ikut berpartisipasi mengembangkan usaha kalian di kantor itu. Karena walau bagaimanapun ya kita harus sadar kita cari makan di situ. Tapi harus kita tingkatkan lagi kesadarannya. Gimana kalau misalnya jadi OB atau apa, itu kan gimana caranya untuk biar lebih rajin lagi gitu kan. Berikan yang terbaik buat perusahaan. Nanti juga ada balasannya. Kalau kita merasa udah bekerja semampu kita, lembur siang malam atau sampai malam tetap tidak dihargain, ya itu mah perasaan kita aja. Tapi Tuhan juga baik kok. Tuhan tahu mana yang cocok buat kita. Kalau kita sudah seikhlas mungkin, semaksimal mungkin bekerja demi perusahaan, dari nol sampai kita bantu, tapi tetap tidak dihargai, ya nanti Tuhan akan menarik kalian ke tempat yang memang sudah selayaknya kalian dihargai gitu. Dan di sini saya nggak banyak bahas tentang dunia karyawan ya, karena saya sekarang pengen meningkatkan level di dunia bisnis dan lain-lainnya. Walaupun bisnis jual cilok atau apa, yang penting mah jualan atau apalah, karena jualan itu
9 dari pintu buat mencari uang tuh, 9 itu jualan, yang satunya bekerja. Tetap semangat yang masih bekerja, yang pengen mandiri, tulis impian kalian apa. Itu pengen punya usaha konveksi, ya tulis, wujudkan. Itu cari mentor-mentor, cari orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Pengen usaha tanpa modal, punya HP dan kuota, hubungi saya di sini, saya arahkan nanti gimana caranya. Cuman modal HP, kuota, tapi nggak punya barang gitu. Tapi pengen punya usaha sampingan lebihan ya. Ini di sini di bawah ini ada nomor saya, nanti saya arahkan gimana caranya. Walaupun yang di video-video lalu sudah saya jelaskan ya, bagaimana caranya berbisnis tanpa modal sepeser pun. Kalaupun kita nggak punya HP, tapi kita punya kepercayaan, kita kasih ide ke teman yang memang sudah ahli di bidangnya, kita percayakan ide-ide kita, mereka yang eksekusi tanpa, walaupun kita nggak punya HP, dan kita bikin kerjasama. Kalau ada hasil ya tolong dibagilah gitu kan, nanti hasil itu bisa beli HP dan segala macam. Tapi kalau nggak punya HP ya minjem ke teman untuk hubungin saya, gimana nih, bener nggak Bang Jay, bisa nggak buktiin nih katanya bisnis tanpa modal bisa menghasilkan. Bisa, tapi hasilnya juga minim tuh, karena saya udah ngalamin. Kalau mau hasilnya besar ya modalnya harus besar, dan orang-orang di sekitar yang mendukung juga memang udah harus berpengalaman. Udah dulu ya, cukup sekian dan terima kasih ngoceh-ngocehnya ya. Jangan bosan, anggap aja ini sebagai hiburan. Buat saya pribadi, saya hanya ingin kita bersama-sama lah, kita maju bersama apapun bidangnya. Dan saya juga buat melatih mental saya berbicara di depan orang-orang nanti ya. Ini cara saya, dan insya Allah saya akan komitmen dengan apa yang sudah saya jalani. Saya komitmen di angka 5 tahun untuk di YouTuber. Masalah hasil nanti saya kita lihat aja nanti hasilnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.